Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Kelas 1C ingin mempraktekkan roleplay bagaimana mengatasi perbedaan pendapat saat belajar kelompok dari mata kuliah komunikasi efektif. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afifah Puri Agesti. Perkenalkan, nama saya Nahda Abidah Ardelia. Perkenalkan, saya Wilda Aulia. Perkenalkan, saya Zalsa Bila Putri Setiawan. Teman-teman, hari ini kan kita belajar kelompok. Jadi kita harus tentukan dulu metode belajar apa hari ini. Kalian mau belajar metode seperti apa? Nah, setiap orang mempunyai metode belajar masing-masing. Jadi sekarang kita berdiskusi untuk menentukan metode belajar kelompok kita nanti. Boleh, jadi masing-masing dari kita bisa mengemukakan pandangan dan cara belajar yang efektif. Kalau dari aku, metode belajar yang efektif itu dengan cara membuat target belajar, di mana kita bisa fokus mempelajari apa yang kita inginkan, sehingga kita mudah dalam memahami materi yang kita pelajari. Metode belajar efektif yang mampu memberikan lebih pemahaman dalam suatu materi adalah metode praktik. Metode praktikum ini dapat mengasah kemampuan berpikir tinggi, karena terkadang belajar hanya dengan teori, kadang dengan kita itu tidak luas. Jadi kita bisa menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki secara nyata dalam metode praktik. Pandanganku, mencari referensi dari berbagai sumber juga termasuk metode belajar yang efektif. Berbagai sumber juga seringkali memberikan informasi tambahan yang mungkin tidak tersedia di satu sumber saja. Kebiasaan aku belajar, latihan soal merupakan metode yang paling efektif untuk mengukur kita sejauh mana pemahaman kita terhadap materi dan bisa mengenali kelemahan kita dan menggunakan strategi ini untuk meningkatkan kemampuan kita dan pemahaman kita. Baik, karena kita sudah menyuarakan pandangan kita mengenai metode belajar yang efektif, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Mencari referensi dari berbagai sumber menurutku cocok untuk kita gunakan sebagai metode belajar kelompok, karena kita juga ingin membutuhkan informasi tambahan yang mungkin tidak tersedia di satu sumber saja. Menurut pendapatku, metode belajar ini kurang cocok dan akan menimbulkan rasa kecewa jika target tidak tercapai, sehingga belajar kurang efektif. Jika memakai metode mencari referensi dari berbagai sumber, memungkinkan untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam, sehingga dapat melihat masalah atau topik dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Namun, ada beberapa kekurangan dari metode ini. Salah satunya adalah terlalu banyak sumber dan data yang bisa membuat terbebani dengan informasi, sehingga sulit untuk fokus pada poin-poin penting. Mencari referensi dari berbagai sumber menurutku cocok untuk kita gunakan sebagai metode belajar kelompok, karena kita juga ingin membutuhkan informasi tambahan yang mungkin tidak tersedia di satu sumber saja. Tapi dari banyaknya sumber, kita sulit membedakan sumber yang valid dan tidak validnya. Karena kita belajar secara kelompok, metode praktik bisa menjadi jawaban yang pas untuk kita belajar. Karena selain untuk meningkatkan hasil belajar, metode ini dapat mengukur seberapa paham kita dalam belajar. Juga meningkatkan keterampilan melalui observasi atau pencarian informasi secara lengkap dan selektif. Dari metode ini mungkin kekurangannya yaitu tidak semua materi pembelajarannya bisa dilakukan secara praktik. Bagaimana dengan latihan soal? Metode ini juga efektif untuk kita bisa melakukan tes dengan jumlah banyak dan dapat mengukur kemampuan sesuai dengan zaman yang telah dikehendaki. Tapi kekurangan dari latihan soal ini, kita tidak bisa melatih untuk berpikir secara analitik. Dari pandanganku, setelah diskusi ini, aku memilih metode praktik yang disampaikan oleh Zalsa, karena kita juga membutuhkan belajar secara nyata, bukan hanya teori saja. Aku juga setuju dengan metode praktik.
bisa menumbuhkan rasa kerjasama dan tanggung jawab yang tinggi. Aku juga memilih metode praktik. Kita akan dapat memahami materi dari segi teori dan praktik. Kalau begitu, kita menggunakan metode belajar efektif dengan praktik. Pertama, kita menyusun terlebih dahulu rencana belajar dengan praktik. Oke, setuju. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.